wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustadz Sam serta teman-teman IPB 25 yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan juga atas kehendaknya pada hari ini kita bisa kembali bertemu secara virtual untuk melanjutkan kelas bahasa Arab kita ya. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-10. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarganya, dan insya Allah syafaat beliau Nabi Muhammad sampai kepada kita nanti di akhirat sebagai umat yang insya Allah istiqomah kepada agama Islam ini. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sam juga teman-teman semua. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Sam waktu dan ruang Zoom ini. Monggo Ustadz Sam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Terima kasih atas ruangnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqomah. Ya. Makasih didampingi Mas Arya yang luar biasa. Ya. Jadi memang ini berkah yang luar biasa yang Allah berikan. Sudah 10 pertemuan ya. Jadi Mas Arya itu izinnya sama sekali ya. Jadi 9 kali. Dan saya bisa 10 kali ya. Bisa 10 kali hadir dan luar biasa teman-teman ya, istiqomah ini merupakan berkah yang Allah berikan. Yang saya katakan tadi, paham atau tidak itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi niat kita insya Allah dicatat sebagai kebaikan. Ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari kehadiran kita di Zoom ini. Sekaligus juga kita berharap juga kita mendapat pemahaman. Tapi tentunya kita tidak bisa seperti dulu lagi hafalannya kuat gitu ya. Jadi cepat ngerti gitu ya. Dulu ketika masih usia 19, 20, 21, 22 ya, ketika masih di bangku kuliah. Jadi sekarang udah berubah, beda banget. Nah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada saudara kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabat dan berikutnya. Baik, kita melanjutkan pertemuan ke-10 ini setelah membahas kalimat dalam bahasa menjumlah. Ya, minggu yang lalu atau 2 minggu berturut-turut kita mempelajari tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalimat nominal sama kalimat verbal ya. Kalimat nominal atau jumlah ismiyah kita sudah mengenal ada mubtada, khobar mubtada, isim inna, khobar inna, isim kana, khobar kana ya. Kemudian jumlah fi'liyah kita mengenal ada yang jumlah fi'liyah yang lazim, jumlah fi'liyah yang muta'addi. Ya, muta'addi itu yang lazim itu hanya fi'il dan fa'il, hanya kata kerja dan subjek. Kalau yang muta'addi itu ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Ada objek. Kita sudah membahas. Jadi ada fa'il, ada maf'ul. Nah, pertemuan sekarang kita ingin mulai menentukan sakal atau tanda di setiap kata.
Jadi ada sakalnya apa di setiap kata yang kita baca dalam ayat ataupun hadis atau doa itu tergantung dari kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Nah, perubahan-perubahan kata ini dikenal dengan i'rab, atau nanti kata itu dibagi dua, ada yang mabni. Mabni itu artinya tetap, tidak berubah. Jadi kedudukannya sebagai apapun dimanapun tetap seperti itu, namanya mabni. Artinya tidak terpengaruh karena kedudukan dalam kalimat. Mau jadi subjek, mau jadi objek, mau jadi keterangan, gitu aja, itu namanya mabni. Ya. Sedangkan mu'rab ini yang berubah. Jadi perubahan kedudukan dalam kalimat menentukan sakal atau tandanya. Ya, tanda. Jadi kalau fa'il ya, berubah menjadi maf'ul. Jadi kalau fa'il pakai dhamma, nanti maf'ulnya pakai fathah. Kalau subjek pakai dhamma, kalau objek jadi fathah misalnya. Itu berarti mu'rab, berubah. Jadi una jadi ina misalnya, itu berarti terjadi perubahan atau mu'rab. Jadi tetap dan berubah ini yang inti sebenarnya dari pelajaran nahwu. Karena kita belajar dari awal isim, jenis-jenis isim, kemudian belajar fiil ya, dengan jenis-jenis fiil ya, dan seterusnya itu untuk nanti menentukan perubahan dalam kalimat. Ya, kalimat. Jadi hari ini kita membahas yang mabni dulu, yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Jadi yang justru yang tidak berubah itu sebenarnya yang banyak. Karena kalau kita sudah tahu itu masuk ke yang mabni, jadi tidak akan terjadi perubahan dalam kedudukan dia apapun di dalam kalimat. Nah, kalau kita bagi yang sudah kita pelajari, kalimat dalam bahasa Arab maksudnya kata ya, kata. Mungkin lebih tepatnya kata. Kata dalam bahasa Arab itu dibagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab atau berubah-ubah itu cuma dua bagian saja. Itu pun masih ada yang mabni gitu ya. Yang berubah itu yaitu semua kalimat isim, semua isim. Jadi semua yang termasuk kata isim itu mu'rab kecuali yang mirip huruf. Kecuali yang mirip huruf atau menyerupai huruf. Nanti apa saja kita jelaskan. Kemudian yang kedua yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il itu hanya fi'il mudhari' saja. Itu pun ada nanti yang mabni, ada yang tetap. Nah, sebagian besar yang sudah kita bahas itu sebenarnya tetap tidak berubah. Mabni artinya. Itu pertama isim yang menyerupai huruf. Seperti yang sudah kita pelajari, ada isim dhamir, karena mirip huruf itu ya. Mirip huruf ya, cuma satu kata, satu huruf, atau ada dua huruf gitu. Ada huwa, ada hum, dan seterusnya. Itu isim mabni, tetap nggak berubah. Kedudukannya dimanapun dia seperti itu. Kemudian ada kalau di sini isim syarat. Isim syarat itu sebenarnya isim mausul yang berupa man atau ma. Jadi barang siapa atau siapa saja, maka itu mau disebut dengan isim sebagai syarat. Atau misalnya ma apa saja. Apa saja. Jadi masuk isim mausul atau isim syarat. Ini juga mabni. Jadi man tidak akan berubah jadi min. Ya. Atau jadi muna gitu, atau muni, ya nggak bisa. Jadi man ya man. Dan itu artinya dia mabni. Jadi mabni. Kemudian isim istifham itu nanya. Seperti kaifa, itu nggak bisa jadi kaifu atau kaifi. Tetap aja kaifa. Kalau nanyakan kondisinya kaifa haluk, bagaimana kondisimu gitu. Apa kabarmu gitu, kaifa haluk. Atau misalnya aina itu menanyakan tempat. Nggak jadi aini atau ainu ya. Aina tetap hanya tempat di mana. Atau misal mata, kapan ya, kapan. Itu nggak berubah. Namanya isim istifham. Jadi isim yang digunakan untuk bertanya. Ada yang nanya cara, kaifa, nanya tempat, aina, nanya waktu mata, itu disebut dengan istifham. Kemudian ada isim isyarah, ini juga kita sudah pelajari, ada yang untuk qorib, untuk ba'id. Untuk qorib pakai ha ya, ada di depannya pakai ha. Ada, hadani, haulai.
hadihi, haulai, hatani, hatani, haulai itu kalau dekat. Kalau jauh pakai li dan ka. Dalika atau dalikuma atau danika atau dalikuma atau dalikum atau ulaika. Jadi dalam ayat Al-Quran ada ulaika, ada yang dalikum. Itu sama-sama isim isyarah untuk jauh. Atau tilka, tilkuma, atau tanika, atau tilkum, atau ulaika. Ya. Itu isim isyarah. Itu semuanya mabni, tidak akan berubah. Jadi hada ya hada, tidak akan berubah. Atau hadihi ya hadihi. Dalika tidak akan berubah jadi daliku atau dalika atau daliki ya. Itu tetap namanya mabni. Kemudian isim fi'il. Nah, isim fi'il ini belum kita bahas, tapi sebenarnya itu masuk fi'il, cuman artinya biasanya arti ke bahasa Indonesianya itu isim. Seperti contoh misalnya kayak kana. Ya. Itu isim, atau hayhata, atau bukan apa. Ada dalam walatakul lakuma ufin, ya, ufin, gitu. Atau fakot ya. Itu isim yang fi'il. Jadi fi'il yang makna dalam bahasa Indonesianya isim, disebut isim fi'il. Tapi sebenarnya sih itu tidak perlu dibahas secara detail karena ada isim-isim yang mabni dari sananya. Ya. Jadi haitsu, amsi ya besok ya, atau kemarin ya, kemarin godan, besok misalnya kayak yang kemarin itu amsi ya, atau haitsu di mana saja itu mabni. Kemudian isim mausul ini juga sudah kita bahas, alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai. Itu semuanya mabni. Jadi isim yang mabni itu sama hanya beberapa saja, yang itu termasuk yang mirip-mirip huruf yang kita sudah pelajari semua. Nanti dibuka-buka lagi, itu semuanya mabni. Jadi kalau huwa, huma, hum itu tidak akan berubah. Ya, dimanapun dia tidak akan berubah. Jadi kita cukup tahu tidak akan berubah makna ya. Jadi kedudukan sebagai apapun ya tetap. Nah kemudian ada disebut sebagian dzaraf ini sebenarnya keterangan, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Namanya dzaraf makan dan dzaraf zaman. Keterangan tempat itu seperti di depan, di belakang, di atas, di bawah gitu. Makanya dalam Al-Quran ada tahta, waro'a atau haula, amama, ya fauqo. Itu di atas itu semuanya mabni dengan fathah. Tidak berubah ya, tidak berubah. Itu disebut dengan dzaraf. Nah, kemudian juga bilangan nanti kita belajar ngitung bahasa Arab kalau perlu ya. Kalau tidak perlu mah nggak usah karena nanti tambah hafalan gitu. Jadi kalau bilangan dari 11 sampai 19 kecuali 12 ya itu mabni. Misalnya 11 ihda asyara. Jadi tidak asyarin, tidak asyarun gitu. Asyara jadi bunyinya. Kemudian misalnya sampai sarata asyara. Ya, arba'a asyara. Jadi asyara mabni ya, mabninya dengan fathah. Kecuali kalau 12 ya, ada na'aini ya, atau ani. Nah, kemudian tapi yang nomor 2, nomor 3 ini dzaraf sama bilangan kita tidak akan bahas khususnya. Nah, yang sudah kita bahas yang mabni semua adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang kita sudah bahas ada 14 ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtum, katabtum, katabti, katabtum, katabtuna, katabtu, katabna itu mabni. Nanti bagaimana dengan apa mabninya atau tetapnya? Nanti kita lihat di huruf lam fi'ilnya. Itu tidak akan berubah. Ya. Itu fi'il madhi. Kemudian yang semuanya mabni juga fi'il amr. Fi'il amr ada 6. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Itu mabni semua. Ya, mabni semua. Tidak ada yang berubah-ubah. Kemudian semua kalimat huruf, maksudnya semua huruf. Ya, semua huruf. Huruf itu huruf apa saja, ya nanti kita cek satu-satu. Ya, sambil jalan saja ngapalnya, ya, supaya tidak terlalu berat. Jadi ini memang membahas mabni saja memang banyak. Ya, banyak.
Oke, saya dengan pelan-pelan akan satu-satu saya jelaskan. Jadi isim itu jadi yang mu'rab itu hanya isim dan fi'il mudhari ya. Jadi isim itu kalau kita plot di sini yang mabni dengan yang mu'rab itu lebih banyak yang mabni sebenarnya. Jadi karena ini kan jenisnya ya isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim fi'il, isim syarat, isim istifham ya. Ini mabni semua. Dan ini dalam Al-Qur'an nanti kita cek banyak ini. Kata ganti itu karena biasanya isim mufradnya disebut cuma sekali. Berikutnya disebutkan domirnya semua. Jadi hu atau ha gitu ya. Kalau yang digantikannya muannas pakai ha, kalau mudzakkar pakai hu. Dan nggak berubah-ubah. Jadi di dalam kalimat di dalam Al-Qur'an misalnya isim mufradnya cuman yang berubah ini cuman satu, tapi isim domirnya misalnya 4 atau 5. Ya, karena tidak mengulang-ulang ya. Tidak mengulang-ulang nama. Jadi tinggal kata gantinya. Demikian pula misalnya musanna. Musanna itu apalagi musanna itu jarang ya, karena berdua ya, dua. Itu jarang ya kita temukan dalam Al-Qur'an. Atau misalnya jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar yang una, al-muslimuna atau muslimuna, mukminuna. Ya, lebih banyak nanti diganti dengan isim domir atau isim mausul atau isim isyarah, misalnya itu yang semuanya mabni. Jamak muannas salim juga sama. Ya, jadi sebut muslimatunya itu muslimatutnya sekali, kesananya misalnya pakai hunna. Ya, pakai hunna atau kunna misalnya. Kalau muannas salimnya orang kedua. Demikian pula jamak taksir. Nah, ada yang belum kita bahas namanya asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang 5, tapi nanti kita bahasnya kalau ketemu dalam Al-Qur'an. Karena ada misalnya abuka, akhuka, hamuka itu juga jarang di dalam Al-Qur'an. Kemudian isim ghair munsharif ini juga isim-isim yang tidak mau diterima tanwin. Jadi tidak pakai alif lam, tapi dia tidak mau pakai tanwin. Itu namanya ghair munsharif. Tapi ini pembahasannya juga agak lumayan rumit, ya nanti sambil jalan. Jadi yang sudah kita pahami, isim itu terdiri dari isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Itu yang sudah kita pelajari, itu yang nanti mu'rab atau berubah sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Demikian yang mabni kita sudah pelajari isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham atau syarat dan fiil ini sedikit. Yang banyak isim domir, mausul sama isyarah. Nah, itu isim ya, isim. Kemudian yang berikutnya adalah fiil. Fiil tadi saya sebutkan fiil madi dan fiil amr itu mabni semua. Jadi udah hafal fiil madi ya tidak akan berubah. Itu mabni. Fiil amr juga sama, itu mabni semua. Nah, yang mudhari saja yang mu'rab yang berubah. Itu pun ada juga yang mabninya, yaitu kalau bertemu dengan nun niswah. Yaktubna, taktubna itu nggak berubah tuh. Karena kalau sudah ditempeli sama jenis wanita banyakan, itu nggak bisa berubah lagi. Jadi yaktubna sama taktubna itu mabni, fi'il mudhari tapi mabni. Nah, sisanya berarti tinggal ada 12 saja yang mu'rab yang berubah. Jadi fi'il madi ada 14 itu mabni semua, fi'il amr ada 6 mabni semua, kemudian fi'il mudhari ada 2 yang mabni. Ya, berarti sisanya cuma 12, itu pun fi'il mudhari. Artinya kalau dalam kalimat itu terdiri fi'il lebih banyak fi'il madi dan amr, ya kita sudah tidak perlu ada perubahan. Ini kalau terutama kalau kita membaca yang gundul ya. Tapi kalau membaca Al-Qur'an ya perubahan itu kan sudah ada sakalnya. Cuman kita mengidentifikasi ini fi'il apa, fi'il madi atau fi'il amr atau fi'il mudhari supaya kita paham artinya. Karena begitu dimaknai fi'il madi artinya pekerjaan telah lampau, telah dikerjakan. Kalau fi'il mudhari berarti sekarang atau berlanjut atau di kemudian hari. Kalau fi'il amr berarti perintah. Jadi itu yang lebih penting kalau memahami Al-Qur'an. Sementara perubahan
sakalnya karena tidak membaca yang gundul, jadi mungkin belum paham juga nggak ada masalah. Kecuali nanti kalau seandainya kita mau belajar lanjutan, baca kitab kuning, nah, baca kitab gundul, jadi tidak ada sakalnya tapi bisa baca. Jadi bahkan mendengar saja udah tahu nih benar atau salah. Nah itu berikutnya lah, insya Allah. Jadi kalau ini lanjut, kita belajarnya sampai pengen bisa baca kitab kuning, kitab gundul yang tidak bersakal, ya insya Allah kita akan lanjut istiqomah ya. Tapi untuk sementara kita nanti ke Al-Quran aja atau ke bacaan-bacaan sholat supaya tahu maknanya. Oh ini pakai doma berarti dia kemudian kalau ternyata bisa berubah jadi fathah. Alhamdulillah bisa innal hamda, kita dengar ada innal hamda. Berarti ini dari alhamdulillah ke alhamda berarti ada perubahan. Nah, itu berarti mu'rob. Jadi di mana dia berubah dari doma ke fathah itu tergantung dalam kalimat. Kalau mau ada nanya boleh ya, boleh. Mudah-mudahan enggak kecepatan. Udah dipelanin ya, pelanin. Nah, kemudian yang ketiga ini kan tadi fiil, isim, fiil, huruf ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya huruf. Jadi semua huruf itu mabni. Mabni. Jadi ini contoh misalnya huruf jar yang pernah kita bahas ya, karena ciri dari isim adalah diawali oleh salah satu huruf jar. Jadi fi, ala, il, an, ila, min, li, ka, bi itu atau rubah ya, rubah jarang ya. Tapi yang banyak ini fi, ala, an, ila, min, li, ka, bi gitu. Itu semuanya ya mabni kayak gini nggak bisa berubah. Jadi an ya tidak bisa berubah jadi anna. Jadi fi ya fi gitu ya. Jadi min ya min. Beda dengan man. Min dengan man beda. Itu misalnya huruf jar. Ada misalnya huruf taukid. Huruf taukid itu ya kita sudah belajar anna, sesungguhnya, inna juga sesungguhnya. Ada qad ya, itu mabni. Atau lam fi jawab qasam ya. Jadi misalnya lam taukid biasanya. Jadi kemudian ada nanti kita ketemu huruf jazm. Huruf jazm di fiil ya. Huruf jazm itu yang nanti merubah fiil mudhari ya. Misalnya dari apa? Yakunu menjadi yakun. Jadi misalnya pakai lam yakun. Lam yakun tadi ini yakunu gara-gara lam jadi lam yakun. Atau misalnya taf'aluna gara-gara lam taf'alu nunnya dibuang. Itu berarti mu'rob ya, fi'il mudhari mu'rob gara-gara huruf jazm. Jadi kita bahas secara detail di mu'rob. Di mu'rob. Ada in, ada lam, ada lama, ada li, ada la. Jadi ini kan kalau dipakai bahasa Inggris yang lebih mudah ya. Lam dengan lama bedanya kalau lam itu did not, ya, didn't. Kalau lama itu not yet. Jadi ya belum artinya. Ini lam artinya tidak, lama belum. Kemudian ada dan sebagainya. Biasa kita bisa dipadankan bisa dengan bahasa Inggris, bisa dengan bahasa Indonesia. Atau huruf athof misalnya ada wa dan ada fa maka, ada summa kemudian ada au atau am atau ka gitu. Ada imma ada kalanya atau bal bahkan la atau tidak, akan tetapi, lakin atau hatta sehingga, ini namanya huruf athof. Ada juga huruf nasab. Huruf nasab itu huruf yang tadi misalnya yaktubu jadi yaktuba. Jadi itu kalau an, lan, idan, kai, lam ya lam kai artinya li ya. Lam jazam itu la, janganlah. Atau juga hatta ini ada dua, ada yang menggunakan huruf athof, ada huruf nasab. Tapi huruf nasab itu nanti ada an-nya sebenarnya. Nah, ini huruf-huruf ini memang nggak perlu dihafal juga. Jadi kalau ketemu ini mabni udah. Cuma nanti paling kita buka di kamus artinya apa. Kalau memang perlu artinya. Cuman teman-teman kan sekarang belajarnya dengan Al-Quran yang ada terjemahannya per kata gitu lebih mudah. Jadi nanti supaya percepat
Ya, kita baca Al-Qur'an juga yang ada terjemahnya gitu. Dan itu tidak salah. Dan fasilitasnya sekarang banyak. Bahkan ada tanda, ada pakai warna macam-macam, itu sangat membantu kita untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an. Jadi kalau sudah seumur kita ini sekarang udah mulai bukan lagi menghafal ya. Kalau menghafal sudah berat lah gitu ya. Jadi hafid itu ya susah lah gitu ya. Mungkin masih kecil-kecil, anak kecil kayak anak kita lah, atau cucu kita mungkin kalau yang udah punya cucu ya. Itu mungkin bisa, tapi kalau kita udah berat. Kalau orientasinya hafid. Tetapi orientasi kita sekarang paham, memahami. Jadi memahami berarti dengan mengerti terjemahannya, ya. Terjemahannya per kata, ya. Terus paham tadi kenapa dibaca doma, kenapa fathah, kenapa kasroh, dan seterusnya. Jadi lebih banyak untuk mengkaji, ya, bukan menghafal. Jadi itu insya Allah akan bermanfaat kalau kita rajin ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang semua mabni itu fi'il madhi. Nah, kita lihat fi'il madhi itu kan ada minimalnya 3 huruf. Ada fa, fi'il, ain fi'il, lam fi'il ya kita dalam pertemuan sebelumnya. Nah, semua fi'il ya, fi'il madhi itu kita lihat di lam fi'ilnya. Jadi di huruf ketiga. Itu huruf ketiganya tidak akan berubah. Yang pertama mabni dengan fathah, yaitu kalau kataba. Kataba, katabata gitu. Jadi itu baknya huruf lain lam fi'ilnya itu pakai fathah. Kataba, ya, katabat, kemudian katabata, kataba ya. Itu lihat di baknya itu fathah. Jadi dia tidak berubah. Fathah semua. Jadi kabar. Jadi yang huwa, yang iya, yang huma itu fathah. Kemudian ada yang mabninya dengan doma. Itu kalau dengan waw ketemu waw jadi banyak. Katabu itu mabninya dengan doma. Baknya huruf lam fi'ilnya pakai doma. Dan ada waw itu yang menggantikan kata hum ya, sebelumnya. Kemudian yang ketiga mabninya pakai sukun. Jadi huruf baknya, huruf lam fi'ilnya dipakai sukun. Itu kalau ketemu dengan tak, namanya tak fa'il. Jadi katabta, katabti, katabtu, katabtuma, ya. Katabtuma, katabtum, katabna, ya. Katabtunna, katabna gitu. Itu semuanya dengan sukun di huruf lam fi'ilnya, lam fi'ilnya huruf akhirnya. Itu mabni, enggak berubah. Jadi sudah di situ ada fa'ilnya. Jadi kalau katabta berarti fa'ilnya anta. Anta, engkau telah menulis. Kalau katabti berarti anti, engkau perempuan sudah menulis. Katabtu berarti aku telah menulis. Jadi tak itu namanya tak fa'il. Jadi tak yang menunjukkan fa'il. Ya, kalau berdua ya katab. Jadi katabtuma. Kemudian kalau banyakan katabna atau katabu. Ya kalau perempuan katabna. Nah perempuan banyak. Kalau jamak perempuan laki-laki banyak katabu. Dan kalau kami itu pak katabna cuma sendiri ya. Nah kami telah menulis. Jadi mabninya dilihat pada huruf akhir, yaitu huruf lam fi'il. Kalau nasoro, ya nasoro, nasor. Jadi kalau nasoro, nasoro, nasoru, jadi nasoronya pakai fathah. Nasoro, fathah juga, ya. Nasoru pakai doma. Nasorot pakai fathah. Nasortuma, ya. Nasortuma, nasortum. Nasortuma, nasortunna itu pakai sukun. Nasorta, nasorti, nasortu, nasortuma, nasortum, nasortunna ya itu pakai nasorna itu semuanya pakai sukun. Ini mabninya fi'il madhi, jadi tidak akan berubah. Fi'il madhi dimanapun ya posisinya tidak akan berubah atau ada apapun di depannya tidak akan berpengaruh.
tidak akan berubah. Itu fi'il madhi. Semua fi'il madhi mabni. Kemudian semua fi'il amr juga mabni. Kita sudah belajar fi'il amr itu ada 6, yaitu domirnya dari orang kedua ya, mukhatab. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Jadi uktub kalau di urutnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi ada 6 ya. Tapi kalau antumanya laki dan perempuan kan sama, jadi ya sama saja gitu, jadi 5. Uktub, uktubi kalau anti ya. Uktuba kalau berdua, antuma. Uktubu kalau antum, orang banyak. Uktubna itu kalau perempuan banyak, uktubna. Jadi mabni dengan sukun kalau ya bertemu dengan atau kalau misalnya anta ya, anta itu uktub, jadi sukun tuh. Idris, idrib, if'al, kul. Nah, itu semuanya pakai sukun. Nggak boleh dirubah tuh. Karena berarti fa'ilnya anta. Jadi yang disuruhnya anta gitu. Atau yang disuruhnya pakai nun banyak, jadi perempuan banyak, nun niswa. Antunna itu juga sama pakai sukun, uktubna. Jadi baknya huruf akhirnya itu dalam fi'ilnya pakai sukun. Uktubna berarti kalian wanita banyak tulislah oleh kalian wanita banyak, itu uktubna. Jadi mabni dengan sukun. Nah, kemudian yang kedua mabni dengan membuang nun. Jadi kita sudah belajar fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari'. Jadi kalau taktubuna dibuang nunnya jadi uktubu. Kalau taktubani jadi uktuba, nunnya dibuang. Taktubina anti ya, jadi uktubi. Udkhuli, irji'i. Jadi kalau pakai gitu, pakai ya itu berarti anti. Nanti kita baca di dalam surat Al-Fajr ya. Ya, Al-Fajr ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya jiwa kita mau laki-laki atau perempuan ketika dipanggil oleh Ijrail itu dipanggilnya muannas, perempuan. Jadi ayuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu itu perempuan, jenis muannas. Ya. Irji'i ya pakai ya, tadinya tarji'ina. Tarji'ina. Jadi ketika pakai jadi fi'il amr jadi irji'i. Pulanglah engkau wahai perempuan ya anti. Jadi nanti jangan marah kalau sama Israel dipanggilnya anti. Jiwa kita. Jadi nanti makanya ketika di akhirat kan katanya itu nanti ada bidadari. Pesannya bidadari itu untuk yang waktu di dunia laki-laki. Yang perempuan katanya bidadara itu kan ngawur. Oh ada bidadara dan bidadari gitu ya. Nggak ada dasarnya. Jadi semua yang masuk surga dapat pasangan yang min qurrata ayunin, yang sedap dipandang mata, yang sedap dipandang mata itu ya sebutan di kita itu ganteng atau cantik gitu ya. Karena ada jenis kelaminnya. Nah, kalau di alam akhirat di surga yang masuk ke situ ya jiwanya, jiwa kita itu ketika meninggal pun dipanggilnya perempuan. Irji'i ila rabbiki, bukan rabbika, bukan rabbiki. Radiyatan mardiyatan wadkhuli, dan masuklah engkau anti ya jannati ke surgaku. Wadkhuli, dan masuklah engkau anti ya ibadi fi ibadi. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Jadi jangan heran kalau nanti pas masuk surga ya pasangannya ya mau yang ketika di dunia perempuan atau ketika di dunia laki-laki semuanya dapat min qurrata ayun. Jadi dapat bidadari, terjemahan bahasa Indonesianya ya. Tidak jadi berubah jadi bidadara ya. Itu contoh ya, contoh. Jadi fi'il amr yang menggunakan dibuang nunnya tapi perempuan anti. Termasuk jiwa kita semua. Kemudian mabni dengan membuang huruf ilat ya, huruf ilat. Misalnya ihdi jadi ihdi. Atau kita sudah bahas dulu ya, tako, wako, yaki, anta, taki. Begitu jadi fi'il amr dijadikan ki. Wakina azabana. Wakina gitu ya. Itu ki itu adalah fi'il amr dengan dibuang huruf ilatnya.
Ya, membuang huruf ilah. Kemudian mabni dengan fathah itu kalau bertemu dengan nun taukid. Nun taukid itu nun menekankan. Uktubanna. Ya. Udkhulanna. Ya. Udkhulanna. Jadi betul-betul masuk ke dalam surga misalnya. Jadi itu mabninya dengan fathah. Jadi baknya pakai fathah. Ya itu secara teori. Saya ulang lagi. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada yang berubah, ya, sakalnya, tandanya, ada yang tetap. Yang berubah disebut mu'rab, yang tetap disebut dengan mabni. Nah, yang mabni itu semua huruf, semua fi'il madi, semua fi'il amar itu mabni. Nah, kemudian ada di antara isim yang mabni, yaitu isim domir, isim isyarat, isim mausul, isim istifham untuk nanya, ya, itu mabni. Kemudian yang mu'rab itu hanya dua kelompok, yaitu kelompok isim yang bukan seperti huruf, ya, yang bukan yang sudah sebutkan tadi, dan kemudian fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari pun ada yang mabni, yaitu fi'il mudhari yang bertemu dengan wanita banyak, yaitu niswah. Itu nanti kita bahasnya di mu'rab. Kemudian ini yang isim yang nanti berubah itu isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ini dibahas insya Allah pertemuan yang akan datang. Tapi yang sudah kita bahas, yang itu mabni semua, isim domir, mausul, isyarah itu mabni. Kemudian ini yang kita bahas sekarang, yang mabni itu fi'il madi dan fi'il amar. Fi'il madi dan fi'il amar. Sebenarnya kita sudah membahas sebelumnya, tinggal mengulang lagi. Kemudian yang terakhir yang mabni adalah huruf. Jadi semua huruf itu mabni, tidak akan berubah. Ya. Kemudian fi'il madi semuanya mabni. Ya. Dilihat dari lam fi'ilnya, jadi huruf terakhirnya itu mabni. Ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang sukun. Nah, sukun itu mati, ya, dimatikan. Kemudian fi'il amar. Ya, fi'il amar ada 6 sebenarnya, tapi ada yang antum. Antuma itu 2, tapi sama. Ya, antuma uktuba. Uktuba ini mabni semua. Nah, coba kita lihat sekarang yang di Al-Quran. Jadi kata mabni atau kata yang tidak berubah. Yang saya kasih tanda ini surat Al-Kafirun, yang saya kata tanda merah itu adalah yang mabni. Jadi kalau dihitung di dalam Al-Quran itu banyak yang mabni. Lebih banyak yang mabni yang tidak berubah ketimbang yang akan berubah, yang bisa berubah. Dalam surat Al-Kafirun, jadi Allah berfirman, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul. Qul ini adalah fi'il amr. Jadi qul itu berarti subjeknya yang diperintahkannya anta. Dari qala yaqulu, anta taqulu. Berubah jadi fi'il amr jadi qul. Berarti dibuang di tengah-tengah, ada huruf ilah di tengah-tengah, waw dibuang. Qul. Akhirannya dengan sukun. Jadi lam fi'ilnya ada sukun. Jadi qul itu fi'il amr mabni dengan sukun. Qul artinya katakanlah wahai Muhammad, atau katakanlah anta. Jadi cuman antanya tidak ditulis. Qul katakanlah olehmu, ya ayyuha. Nah, ya ayyuha itu ada 2 kata. Ada 3 kata mau saya. Ada ya namanya huruf nida, itu mabni. Huruf seruan, ya, memanggil, ya, wahai. Nah, ayu itu untuk menunjukkan yang diseru atau yang munadanya itu muzakkar. Jadi kalau muzakkar pakai ayu, kalau muannas pakai ayatuha, ayatu. Nanti ada ketemu ya ayatuha, an-nafsul mutmainnah. Berarti yang diserunya ini muannas, ayatu. Kalau muzakkar ayu. Kenapa? Al-kafirun itu muzakkar. Jadi ya, ayu, ha. Jadi ada 3 kata itu. Ya-nya mabni dengan fathah, ya. Ayunya mabni dengan dhammah.
Tidak ya ayaha nggak bisa, atau ya ayiha nggak bisa. Jadi ya ayuha tetap bunyinya ayu. Ya. Ayu yang menunjukkan yang diserunya mudzakkar. Haknya ya haknya ini namanya hak zaidah tambahan. Nah, tapi ada yang mengatakan ini isim domir, isim domir. Tapi sebenarnya domir kemana juga bingung. Makanya saya lebih suka menyebutnya hak tambahan saja ini, atau kata apa huruf huruf tambahan. Jadi ada yang mengatakan ya ayuha itu satu kata, ayu dan ha itu satu kata. Tapi ada yang misalkan ayu sendiri, ha sendiri. Jadi terlepas dari itu semuanya ini mabni. Ya-nya mabni, ayunya mabni, haknya juga mabni. Itu udah 3. Udah 4 dengan kul. Jadi itu 4 kata kul, ya, ayu, ha itu semuanya mabni. Yang berubah adalah al-kafirun. Karena al-kafirun itu bisa jadi al-kafirin. Bisa al-kafiruna, bisa al-kafirina. Tapi karena di sini kedudukannya sebagai khobar mubtada, jadi sebagai khobar mubtada, jadi ya ayuha itu dianggap mubtada, al-kafiruna khobar mubtada, atau ada yang
masuk ke dalam surgaku, kan gitu. Dan ayat ini sebenarnya harapan kita semua. Harapan kita semua. Jadi kita ini dipanggil ketika wafat itu, datang Israel, kemudian kita dinyampaikan, wahai jiwa yang tenang, ayo pulang, kembali kepada Tuhanmu. Dalam keadaan ridho engkau kepada Allah, dan engkau diridhoi oleh Allah. Disukai oleh Allah gitu. Masuklah ke dalam engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kata Allah nih, disambut oleh Allah, masuklah ke dalam hamba, masuklah ke dalam surgaku. Kira-kiranya, terus ditayangkan tuh, ditayangkan, dijemput sama hamba-hamba Allah yang disayangi, yaitu orang-orang kita cintai yang soleh-soleha, misalnya orang tua kita dan dulu, itu nyambut jiwa kita. Kemudian ditayangkan surga, tempat kembalinya yang kekal selama-lamanya. Kira kita meninggalnya itu gimana ya? Apa menderita atau senang ya? Kira-kira. Jawabannya kira, ayo jiwa yang tenang, ayo pulang kembali kepada Senang banget. Masuklah ke dalam surga hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku gitu ya. Kira-kira jawabannya gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah kenapa ketika pakai kain ihram, kemudian kita baca talbiyah, pakai kain putih tanpa berjahit, ya itu seperti kain kafan. Nah kalau memahami kayak gitu, insya Allah ketika dulu umroh atau ketika haji itu nangis ketika pakai itu, karena ingat inilah akhir hayatku. Kemudian seakan-akan ini Israel memberitahu, wahai jiwa yang tenang, ayo pulang kembali kepada Tuhan, karena kita akan menghadap ke rumahnya Allah. Kita akan bertamu kepada rumahnya Allah, dan Allah kemudian memanggil, ayo masuk ke dalam hamba-hambaku, masuk ke surgaku. Itu ketika pakai kain ihram nangis, pasti nangis itu. Dan kita tidak ingat lagi tuh, saya punya pekerjaan ini di dunia, karena ingatnya, ya Allah, saya siap labbaik ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Karena Allah memanggilnya, ayo masuk ke dalam hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku. Siapa yang nggak mau? Labbaik ya Allah, labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Itu kan ucapannya. Jadi ada makna di situ, pesan jiwa. Jadi ritual ini, ibadah itu ada pesan di situ. Makanya harus hadirkan jiwanya, namanya khusyuk gitu kan. Nah, ketika kita sholat itu kan gitu kan. Sholat gitu, begitu Allah. Begitu kemudian at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun kehormatan, keselamatan, keberkahan, kebaikan adalah milik Allah. Milik Allah. Jadi mintanya sama Allah gitu ya, bukan minta. Jadi itu akan hanyut ya, jiwa kita akan terbawa situ. Dan itulah khusyuk sebenarnya. Nah, ternyata tadi maksud saya penekanannya sebenarnya ketika kita meninggal, jiwa kita mau laki-laki atau perempuan ketika di dunia semuanya dipanggilnya mu'annas, anti semua gitu loh. Begitu nanti di akhirat kan setelah kiamatnya, setelah kiamat, beres kiamat nih, kemudian akan dibangkitkan, namanya yaumul ba'ts. Tapi kebangkitan itu bukanlah raga yang sekarang. Bukan raga yang sekarang yang ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan kehidupan, melanjutkan keturunan kan? Karena nanti tidak akan lagi ada keturunan, tidak akan ada lagi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi memang yang sudah masuk ke alam barzah akan dibangkitkan dengan raga sesuai dengan pesanannya ketika di dunia. Pesanannya apa? Yang sekarang udah pesannya yang cakep kan? Yang cakep itu bisa cantik, bisa ganteng. Tapi karena tidak perlu jenis kelamin, ya pokoknya yang kurota ayun sebutnya kan, yang sedap dipandang mata, yang enak dipandang mata biasanya kayak tadi gadis-gadis belia macam-macam, atau misalnya pemuda-pemuda, sebutan Al-Quran itu yang melayani. Ya gadis-gadis atau pemuda-pemuda itu kan versi bahasa Indonesianya. Tapi apakah benar itu ada laki-laki atau pelayan laki-laki atau pelayan perempuan? Karena versi kita versi dunia kan, ya. Versi dunia. Tapi di situ ya kita ini ya tadi antara laki-laki dan perempuan dunia sama diposisikan sebagai jiwanya mu'annas. Nah, apakah nanti tubuh kita ini seperti tubuh sekarang ini ya walau alam. Tapi Rasulullah memberitahukan bahwa orang yang biasa berwudu dan kemudian biasa sholat malam, wajahnya bersinar. Apakah sinarnya
Itu seperti sinar petroma, apa sinar rembulan, atau sinar lampu neon, ya, dan bohlam dan seterusnya. Walau alam. Apakah kalau misalnya belang bentong sholat malamnya jadi kedap-kedip itu sinarnya, walau alam juga nggak tahu. Tapi wajahnya akan bersinar kan gitu ya. Kemudian yang biasa adzan, kemudian katanya lehernya akan panjang, bukan seperti jerapah, tapi maksudnya yang indah gitu, yang indah. Atau misalnya yang penghuni surga itu betisnya sampai kelihatan tulang sumsumnya, gitu juga kan? Apa kayak kita nggak bisa. Kenapa? Kita bisa formatnya format akal kita yang ada di dunia. Tapi apa yang akan diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam benak kita dan tidak seperti yang pernah kita lihat, keindahannya gitu ya. Termasuk kebahagiaannya. Nah, itulah nanti di alam barzah. Nah, kemudian orang-orang yang beriman, yang biasa sholat malam, yang biasa bersedekah, nanti akan mendapatkan pasangan-pasangan berupa qurrata ayun. Nah, qurrata ayun itu terjemahkannya bidadari. Dan di formatnya format laki-laki perempuan di dunia. Atau kasihan perempuan nggak dapat bidadari. Jadinya kan, dan itu 40, karena katanya di dunia dulu maksimal 4, jadi nanti dikalikan 10, jadi 40. Ya senengan yang laki-laki doang, dari yang perempuan gimana? Jadi itu contohnya lah. Contohnya. Jadi bagaimana kalau kita memahami bahasa, ternyata itu nggak itu juga. Jadi apa yang digambarkan di akhirat, ya pokoknya terserah, yang penting masuk surga. Ya, nanti akan dipertemukan. Sampai ada yang membahas gini, kalau suamiku, ini ibu-ibu, itu pernah nikah sampai 3 kali, nanti yang jadi pasangan di surganya siapa? Terus saya kalau jawab ya pasangannya yang masuk surga lah. Ya, kalau 3-3-nya masuk surga, ya jadi pasangannya gitu kan. Tapi kalau yang satu masuk surga, yang 2 masuk neraka, yang neraka nggak mungkin jadi pasangannya kalau suaminya masuk surga kan gitu. Jadi penting mau masuk surga aja dulu, nggak usah membahas itu. Gitu. Contohnya, walau. Bukan yang terakhir Ustadz ya? Ya. Bukan sama suami yang terakhir. Ya, siapa yang bilang itu? Apalagi kata Rasulullah ya, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan beserta orang yang kau cintai. Wah itu sahabat ketika bertanya kan, doakan agar aku masuk surga gitu kan, nanya gitu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Kata Rasul, apa modalmu? Apa bekalmu untuk surga? Gak ada ya Rasulullah, cuman aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Apa jawab Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Apa akan beserta orang yang kau cintai. Wah, ini kemudian sahabat ini, aku mencintai Abu Bakar juga, mencintai Umar juga, supaya bersatu nanti di akhirat gitu ya, di alam di surganya. Nah, makanya kita mencintai Rasul supaya nanti menjadi temannya Rasul gitu. Tentunya di surga. Termasuk kita semangat belajar bahasa Arab, memahami Al-Qur'an itu supaya nanti kita disatukan dengan Ahlul Qur'an. Yang Ahlul Qur'an itu dijamin masuk surga kan gitu ya. Walaupun kita belum ahli, tapi kalau deketan dan mencintai yang ahli Quran, ya tadi karena sabda Rasul, anta ma'aman ahbabta, kau akan bertemu orang yang kau cintai. Makanya jangan mencintai yang ahli maksiat. Mencintai ahli maksiat nanti ada ya tadi diceplungin ke neraka jadinya. Karena bertemannya dengan yang mencintainya mencintai ahli maksiat. Makanya sekarang mulai itu mencintainya calon-calon surga. Ya siapa yang calon surga? Ya pertama beriman dulu, karena nggak mungkin masuk surga kalau tidak beriman, ya kan? Ada yang nanya, Ustaz, kalau kenapa orang kafir tidak bisa masuk surga? Kenapa tidak masuk surga? Kan banyak orang kafir yang baik-baik gitu loh. Jadi itu kan berarti tidak adil dong, orang baik masa tidak masuk surga? Terus saya jawabnya gini, justru tidak adil kalau Allah memasukkan orang kafir masuk surga. Kenapa orang tidak mengakui Allah? Kan yang punya surga Allah. Yang punya surga Allah. Dan orang ini tidak mempercayai kepada Allah. Ya bagaimana mungkin Allah memasukkan orang yang tidak yakin kepada Allah, pada dirinya kan gitu. Ya pasti akan silahkan kamu masuk ke surga milik Tuhanmu kan gitu. Orang berbuat pun ya dalam hadis Rasul ya, berbuat pun kalau niatnya bukan karena Allah, sama Allah akan ditolak. Kenapa engkau meminta pahala kepadaku? Kan kamu berbuat supaya dapat suara, supaya dapat pujian, supaya dapat tadi kedudukan, supaya dapat ya mintalah kepada yang kau riya kepadanya kan gitu. Itu perbuatan, apalagi ini keimanan. Keimanannya enggak. Ini orang yang sudah beriman saja kalau riya itu tidak diberi oleh Allah pahalanya.
Gitu. Apalagi yang tidak beriman pada Allah. Bagaimana mungkin orang tidak mengakui Allah tapi pengen masuk surganya Allah, kan nggak fair gitu. Justru itu nggak adil. Nggak adil. Jadi versi adil itu orang yang mengimani Allah dan Allah yang punya surga, ya pasti oleh Allah dimasukkan surga. Cuman kalau banyak maksiatnya, nah ya dibersihkan dulu di neraka. Tapi nanti khalidin fiha di surga. Tapi kan kita nggak mau dicemplungkan ke neraka dulu. Pengen langsung masuk surga kan gitu. Tapi kita layak nggak? Layak. Kalau kita berbuat buruk, tapi kemudian tobat, Allah ampuni. Ya, jadi tobat, Allah ampuni gitu kan. Kemudian kita berusaha berbuat baik, terus berbuat baik, dapat pahala. Ketika ditimbang, ternyata fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi isyati radiyah. Siapa yang amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka dalam kehidupan yang diridhoi masukkan surga. Dosanya ada, tapi lebih ringan daripada pahalanya. Itu kita ya, kita berharap. Maka Ustaz, sekarang yang gue terapkan itu. Ya. Ustaz tanya itu yang barusan dijelaskan itu berbeda ini ya pendapat ya. Kan soalnya ada yang mengatakan, ulama mengatakan kita nyemplung dulu di ini bakar-bakar sate dulu kita, baru bisa mandi-mandi air surga gitu. Atau kita hanya cukup ditimbang lebih banyak kebaikan langsung masuk surga atau bagaimana ya? Itu ada dalil yang kuat atau gimana ya, Ustadz? Ya. Jadi gini, pertama kita sudah paham surat Waqiah nih. Wa kuntum azwajan salasa. Kalian nanti ya Allah berfirman ya, kalian nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kuntum azwajan salasa. Fashabul
ada mudzakkar, ada muannats. Wallahu a'lam. Ustadz, jadi tegas lagi bahwa memang di kata-kata Al-Quran itu tidak ada yang sebenarnya bidadari itu nggak ada, Ustadz ya? Atau sebaliknya ada nggak bahasa Arabnya bidadari gitu, Ustadz? Nggak ada. Ya itu terjemahan. Cuma nggak ada, Ustadz ya? Translate ke bahasa Indonesianya bidadari, qurratu a'yun itu. Sehingga bias gender. Jadi sekarang karena terjemahnya bidadari, artinya itu dominasi berarti untuk laki-laki. Ya. Jadi terus orang wanita yang rajin sholat malam, ya kan? Menurut ayat itu ya, yang rajin junub kan, bahkan yang mungkin rajin ibu-ibu ya, daripada bapak-bapak sholat malamnya kan gitu. Nah berarti nggak kebagian tuh qurratu a'yun itu. Kalau terjemahan qurratu a'yun itu bidadari dan untuk laki-laki kan gitu. Padahal kan nggak seperti itu maksudnya. Jadi baik laki-laki perempuan yang rajin sholat malam akan mendapatkan qurratu a'yun. Ya, pasangannya di samping, terus suaminya gimana? Ya akan masuk jadi pasangan teman. Nah, nanti gimana? Nanti kamarnya gimana? Berbagai. Emangnya raga di dunia butuh kamar segala, itu kan? Ada yang nyebut dipan gitu, Ustadz ya? Maksudnya di sana kan berkelekan dipan juga itu juga ini ya, Ustadz ya? Iya, karena sebenarnya gini. Bahasa duniawi ya, Ustadz. Iya, bahasa duniawi sebenarnya kan untuk bisa dipahami oleh akal yang manusia itu hanya bisa memahami sesuatu yang indah itu. Bayangin coba kalau tajri min tahtial anhar khalidina fiha itu turunnya ke orang Bogor. Kira-kira indah nggak bayangannya? Surga ya jannatun tajri min tahtial anhar. Padahal dia rumahnya di samping Kali Ciliwung. Kira-kira kesimpulannya apa? Ini turunnya ke orang Arab di mana tidak ada sungai. Iya kan? Dan tidak ada di situ pohon-pohonan yang indah, bunga-bunga macam-macam, nggak ada. Isinya bebatuan hitam gitu, tandus gitu ya. Ada wadi itu kalau musim hujan doang. Kalau musim kemarau nggak ada tuh air mengalir gitu. Nah, kemudian digambarkan di situ jannatu adnin tajri min tahtial anhar. Khalidina fiha. Lu indah banget kan? Indah banget karena tidak ada di hadapan mati, di otak mereka nggak ada maklumat tentang yang seperti itu. Dan bayangkan, iya ya kalau ada air mengalir jernih, sungai-sungai macam-macam. Tapi apa yang akan kita terima di surga nanti tidak pernah kita terbayang sebelumnya. Tidak ada yang mirip. Tidak yang mirip. Indah yang keindahannya tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terasakan, tidak pernah kita khayalkan gitu. Karena tidak terhayalkan keindahannya, kenikmatannya gitu, kesenangannya gitu ya. Tapi untuk menggambarkan itu ketika orang hidup di dunia harus dengan sesuatu yang bisa diindra, bisa dibayangkan, karena itu menjadi motivasi bagi dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya Kak Soen jelaskan itu, ya udah masuk surga aja dulu. Masuk surga. Ya, siap. Ustadz, kalau sudah ada pasangan kita, kenapa masih harus ada bidadari lagi gitu? Kan gini, kalau di dunia itu yang pasti dijamin dipenuhi oleh Allah hanya kebutuhan. Kebutuhan. Kalau keinginan ada yang dipenuhi, ada yang tidak dipenuhi. Yang sebagian besar keinginan di dunia itu tidak dipenuhi oleh Allah. Kenapa? Karena ar-Rahmannya Allah itu disediakan seperti kata Rasulullah, seperti setetes air di antara samudra yang luas. Sehingga setetes air itu dibagi hanya untuk memenuhi kebutuhan, menjamin kebutuhan orang sampai dia meninggal. Kebutuhan selama di dunia. Keinginan-keinginannya ada yang terpenuhi, ada yang tidak. Keinginannya. Karena kalau untuk keinginan, nggak akan cukup. Ini yang setetes air itu, untuk satu orang pun nggak akan cukup. Kalau keinginannya. Ya, itu di dunia. Makanya kalau ataupun misalnya nih, ada laki-laki di sini pengen punya istri lebih dari satu, dibatasi. Ya. Fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang baik 2, 3 atau 4. Itu pun dilanjutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa beradil maka satu saja. Jadi lebih utama istrinya satu daripada lebih dari satu. Tapi maksimal yang 4. Itu maksimal ya, maksimal. Dan hukumnya boleh. Karena bisa jadi ada yang ingin lebih dari satu kan. Ada yang bisa, tapi kalau misalnya yang tidak mampu, tidak sanggup, ya jangan memaksakan diri, ya. Karena kebutuhannya sebenarnya cuma satu.
Jadi pasangan hidup itu kebutuhannya cuma satu, yang lain kan keinginan kan gitu ya. Jadi kalau kita tahu keinginannya, tetapi nanti di akhirat di dalam surga semua keinginannya akan Allah penuhi. Kenapa? Karena nikmatnya itu seperti samudra yang sangat luas, disediakan untuk penghuni surga doang. Ya, silahkan gitu kan, yang masuk ke surga, yang seluasnya seluas langit dan bumi, disediakan orang bertakwa. Kalau mau surga semua keinginannya. Jadi termasuk keinginan, ya keinginan, misalnya dengan punya pasangan, ya yang sedap dipandang mata, maka Allah siapkan pasangannya. Karena keinginannya kan tadi lebih dari satu keinginannya kan. Nanti keinginan itu dipenuhi di akhirat, di surga. Tapi, gitu kan? Semua keinginannya apa saja. Ingin makan enak, tinggal ngomong ada. Ingin buah yang sangat sedap ada. Nggak usah capek. Nggak usah berkebun dulu, nggak usah macam-macam coba. Nggak usah pakai analisa usaha, menguntungkan atau tidak. Pokoknya kalau mau surga, diem aja, bertelekan, bersandarkan, kemudian bercanda dengan pasangan dan seterusnya. Dikelilingi, bayangannya kan laki-laki yang dikelilingi itu. Nanti kalau waktu di dunianya perempuan, karena di akhirat kan yang penting dikelilingi oleh pasangan yang sedang dipandang mata, dikelilingi. Sebutkan 40 itu bukan jumlah 40 sebenarnya, ya kan? Bukan jumlah. Kalau jumlah mana susah gitu kan? Kayak 27 kali, 17 kali, ya 70, 700 itu kan bukan hitungan angka ya. Jadi pokoknya banyak lah maunya seperti apa, tergantung keinginannya. Jadi silahkan ingin apapun Allah akan penuhi dengan catatan masuk surga. Gitu. Nah sekarang berarti kita tugasnya adalah bagaimana kita agar punya tiket masuk surga. Ustadz, itu di surat Al-Waqiah itu disebutkan bidadari Ustadz di golongan kanan itu. Ya terjemahannya. Terjemahannya kan. Seperti gadis-gadis disebutkan di situ sebagai gadis-gadis. Terjemahannya kan. Bahasa Arabnya apa? Iya kan? Bahasa itu seperti saya tanya tadi, bidadari dalam bahasa Arab apa Ustadz gitu Ustadz? Faja'alnahunna itu kan nun tasdid itu kan perempuan Ustadz. Iya kan jiwa Mas Arya aja dipanggil perempuan tuh. Kalau meninggal, ya kan? Kita ini yang laki-laki nih ketika hidup, ketika meninggal dipanggilnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, perempuan juga. Jadi hunna di situ apakah dari perempuan? No, yang meninggal yang tadinya laki-laki juga dipanggilnya jiwanya perempuan. Kan gitu ya. Bingung. Iya kan? Enggak, soalnya juga dengar kajian itu suami itu akan mendapat istri, maksudnya istrinya itu misalnya dia berapa kali nikah gitu ya, apa ditinggal mati suaminya ya, terus dia menikah lagi, nanti dia bisa memilih dengan suami yang paling dia sayangi gitu. Dasarnya dari mana kok milih? Saya lupa sih, soalnya udah lama sekali itu ikut kajian itu. Iya, jadi itu versi bias gender. Karena versinya dipaksa untuk memahami seperti hanya ketika di dunia, iya kan? Iya. Jadi pada ini versi akhirat, versi akhirat mah. Ya pertanyaan pertama gitu kan, keperluan adanya laki-laki. Jadi bidadari itu nggak ada ya? Jadi itu bisa laki bisa perempuan ya, Ustadz? Jadi gini, jangan dibuat gender seperti dunia. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un, pokoknya lah. Tidak seperti yang ada di dunia lah gitu ya. Seperti apa gitu. Cuman itu kan ya bahasa para sahabat juga bisa bias gender juga memahaminya kan. Laki-laki nanti ada bidadari. Ya kan ada cerita tuh, ada seorang sahabat suami istrinya mesti cemberut terus kalau dia sedekah, kalau dia berbaik mesti mencegah gitu istrinya. Dipanggil sama dia, ta'limina ya imraati inna fil jannati min hurin ainin. Berapa min hurin ainin? Idza nazalat wahidatun minhunna la adu'at jami'an nuruha ka nurus samsi wal qamari ma'an. Itu kan dia bilang, wahai istriku, sesungguhnya di dalam surga ada bidadari, terjemahnya bidadari itu ke bahasa Indonesianya. Maksudnya min qurrata ayun, ada yang sedap dipandang mata.
kalau turun saja satu ke dunia, maka tidak akan kelihatan semuanya karena cahaya kecantikannya. Dia sebutkan senyum kecantikannya. Jadi cahaya keindahannya itu melebihi cahaya matahari dan bulan kalau disatukan. Aku lebih suka mengorbankan engkau untuk mendapatkan mereka daripada mengorbankan mereka untuk mendapatkan ridhomu. Cerai kamu, gitu ya. Kata sahabat. Tapi kan versi beliau, gitu. Jadi qurrata ayun itu diterjemahannya sebagai tadi istri gitu ya, yang cantik-cantik, kecantikannya melebihi cahaya matahari dan bulan kalau disatukan kan gitu. Mungkin kan kasihan yang perempuan. Lalu kalau aku masuk surga, aku nggak dapat bidadari karena bidadari untuk suamiku. Nggak adil dong. Nah, gitu ceritanya. Loh, kok nggak adil? Nggak mungkin lah Allah nggak adil. Nggak mungkin. Dijanjikannya pokoknya kalau masuk surga dapatnya sama. Jangan khawatir. Ya. Kan gitu. Dan ayat min qurrata ayun itu kan untuk laki-laki dan perempuan kalau di dunia. Makanya gini,